Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Pinjam Rizky dengan NIM 23381 Di sini, aku akan membahas materi tentang politik bisnis dan isu lingkungan untuk memenuhi mata kuliah bisnis internasional. Adalah salah bentuk interaksi strategi dan hubungan yang terjalin antara dua bisnis perusahaan atau koperasi dengan dunia politik, pemerintah, parlemen, dan lembaga regulasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada kepentingan bisnis. Nah, dengan kata lain, politik bisnis adalah cara perusahaan menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi lingkungan politik dan regulasi tempat mereka beroperasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup politik bisnis. Yang pertama itu ada hubungan bisnis dengan pemerintah. Nah, perusahaan itu berinteraksi dengan pemerintah dalam berbagai bentuk, mulai dari mematuhi regulasi, membayar pajak, hingga akhirnya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hubungan ini bersifat dua arah. Pemerintah membutuhkan sektor bisnis untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, sementara bisnis membutuhkan pemerintah untuk kepastian hukum dan stabilitas regulasi. Yang kedua, ada hubungan bisnis dengan parlemen atau legislatif. Perusahaan seringkali melobi anggota parlemen untuk mendukung atau menolak undang-undang tertentu yang berdampak dengan pada bisnis mereka. Lobbying gitu. Lobby itu adalah praktik legal dan umum banyak negara demokratis. Nah, yang ketiga, ada hubungan bisnis dengan lembaga seperti WTO, IMF, Bank Dunia, dan ASEAN untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan dan investasi global. Nah, yang keempat, ada hubungan bisnis dengan masyarakat. Nah, perusahaan juga harus merespon tekanan dari organisasi, mengawasi praktek bisnis, dan mendorong perubahan kebijakan. Bahasan berikutnya yaitu jenis-jenis politik bisnis. Yang pertama ada politik bisnis domestik. Jadi, politik bisnis ini adalah interaksi antara perusahaan dengan pemerintah dan lembaga politik di dalam negeri. Contohnya, perusahaan rokok melobi pemerintah agar tidak menaikkan cukai terlalu tinggi, atau perusahaan tekstil meminta perlindungan tarif impor dari produk luar negeri. Yang kedua, ada politik bisnis perlindungan tarif impor dari produk luar negeri. Nah, ini tuh contohnya tuh kayak perusahaan teknologi global seperti Google, Meta, melobi Uni Eropa terkait regulasi data pribadi dan pajak digital. Nah, yang ketiga ada politik bisnis sektoral. Aktivitas politik yang dilakukan oleh sektor industri, kebijakan energi terbarukan, industri farmasi, melobi kebijakan paten obat. Yang keempat ada politik bisnis. Nah, politik bisnis lingkungan ini adalah interaksi antara bisnis dengan pemerintah. Individu bisnis memberikan kontribusi finansial kepada partai politik atau kandidat tertentu dengan harapan mendapat kebijakan yang menguntungkan setelah kandidat tersebut terpilih. Yang ketiga, ada asosiasi industri. Perusahaan-perusahaan dalam satu sektor lingkungan bergabung dengan asosiasi industri seperti Kadin, Apindo, Gakindo untuk menyuarakan kepentingan seperti bersama kepada seluruh dengan suara yang lebih kuat. Nah, yang keempat ada corporate political activity. Seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk secara resmi, termasuk lobby, donasi, partisipasi dalam kontribusi publik, dan pembentukan opini publik melalui media sosial. Nah, yang kelima, yang terakhir ada public relation dan media perusahaan menggunakan kampanye media iklan dan hubungan masyarakat untuk membentuk opini publik yang mendukung kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Lanjutnya, kita akan bahas pengertian isu lingkungan dalam bisnis. Nah, apa sih pengertian isu lingkungan dalam bisnis ini? Jadi, pengertian isu dalam bisnis ini adalah konteks permasalahan, kerusakan, dan degradasi lingkungan hidup yang ditimbulkan atau diperparah oleh aktivitas bisnis
dan industri lingkungan dalam bisnis. Nah, apa sih pengertian isu lingkungan dalam bisnis ini? Jadi, pengertian isu dalam lingkungan ini adalah konteks permasalahan, kerusakan, dan degradasi lingkungan hidup yang ditimbulkan atau diperparah oleh aktivitas bisnis dan industri, serta respon kebijakan yang lahir untuk mengatasinya. Isu lingkungan utama yang berkaitan dengan bisnis ada 5. Yang pertama, ada perubahan iklim. Jadi seperti gas rumah kaca dari aktivitas industri transportasi dan energi menyebabkan pemanasan global yang mengancamkan stabilitas iklim bumi. Ini adalah isu lingkungan terbesar yang dihadapi bisnis global saat ini. Yang kedua ada deforestasi pembukuan. Hutan ini juga perkebunan, pertambangan, dan pembangunan industri lainnya menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan memperparah perubahan iklim. Nah, yang ketiga ada polusi udara seperti air dan tanah limbah. Industri yang tidak dikelola dengan baik mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Yang keempat ada krisis sumber daya alam. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sebenarnya kita masuk ke pembahasan peran politik bisnis dalam isu lingkungan. Nah, yang itu ada 2. Yang pertama ada peran negatifnya itu adalah sebagai perusahaan terutama di sektor bahan bakar fosil. Selanjutnya kita masuk ke strategi politik bisnis dalam merespon isu lingkungan. Nah, strategi oposisi menolak perusahaan secara aktif menentang kebijakan lingkungan yang dianggap merugikan. Strategi ini dilakukan melalui lobby insentif, kampanye, informasi, ilmiah, penandaan think-tank yang meragukan perubahan iklim dan mendukung potensi yang menolak regulasi lingkungan. Yang kedua ada strategi adaptasi menyesuaikan. Jadi perusahaan itu harus menerima bahwa kebijakan lingkungan akan datang dan mulai menyesuaikan operasional bisnis untuk mematuhinya. Ini adalah respon yang paling umum perusahaan tidak aktif mendorong kebijakan lingkungan tetap juga tidak secara formal menolaknya. Yang ketiga ada strategi antisipasi, yaitu mendahului regulasi perusahaan secara proaktif menerapkan standar lingkungan yang lebih tinggi yang diwajibkan regulasi saat ini. Dengan harapan mendapat keunggulan, kita masuk ke kebijakan lingkungan global dalam peran bisnis. Nah, yang pertama ada protokol Kyoto, ada Paris Agreement, Sustainable Development, dan juga ada Corporate Compression Design. Nah, kalau misalkan protokol Kyoto itu adalah perjanjian internasional pertama yang mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada Paris Agreement itu kesempatan 1996 negara untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah asosiasi industri dan kampanye media perusahaan aktif mempengaruhi kebijakan publik yang di tingkat domestik maupun global. Isu lingkungan ini seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi bukan hanya masalah moral, melainkan risiko bisnis yang mempengaruhi biaya seperti biaya akses pasar dan penanggulangan perusahaan. Perjanjian global seperti Paris Agreement dan SDG itu tuh mendorong lahirnya regulasi baru yang langsung berdampak pada strategi bisnis internasional. ESG, CSR, dan Green Business juga bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib bisnis global. Perusahaan yang tidak mengadopsinya akan makin sulit mendapat investasi dan memaksa pasar internasional. Nah, Indonesia juga menghadapi tantangan yang menyeimbangkan komitmen lingkungan internasional dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional. Inovasi juga technical control dan pollutant haven menjadi tantangan yang nyata harus diatasi. Sekian dari saya, mohon maaf kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.